Oke, halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita misteri kembali yang berjudul Kaos Putih. Tentu saja ini true story yang berasal dari Purwokerto. Jadi untuk cerita ini pernah saya upload di beberapa video yang lalu. Cuma menurut saya alurnya kurang begitu jelas. Jadi tulisannya saya perbaiki, di paragraf dan kalimatnya saya sederhanakan supaya mudah ditangkap oleh teman-teman semuanya. Oke, langsung saja saya akan menceritakan. Tapi sebelum saya bercerita, alangkah baiknya kalau kalian menonton video ini dengan teman kalian. Karena kalau kalian nonton sendirian, tentunya kalian bakal ketakutan. Kisah ini terjadi di sebuah kos yang ada di dekat salah satu kampus di Purwokerto. Kos tersebut bercat putih, berlantai 2 dengan pintu gerbang berwarna hitam. Dan letaknya agak jauh dari jalan besar karena harus masuk ke gang, melewati rumah-rumah penduduk dan sebilah kebun yang cukup gelap karena minim penerangan. Semuanya bermula ketika ada 3 mahasiswa yang ngekos di sana, sebut saja Jono, Junu, dan Jenny. Kamar mereka bertiga ada di lantai 2 karena lantai 1 dikosongkan sama pemilik kos tersebut tanpa ada alasan yang jelas. Mereka bertiga pun tidak berani bertanya kenapa lantai 1 tidak boleh digunakan, bahkan ditutup dan digembok. Nah, pada suatu malam, mereka semua berkumpul di salah satu kamar, sebut saja kamarnya Jono. Di sana mereka gitaran, ngobrol, ketawa-ketiwi sampai salah satu anak ngomong, sebut saja Junu. Kita ngobrol sampai berisik ini apa nggak apa-apa. Pas Junu ngomong kayak gitu, tiba-tiba suara berisik dari bawah. Suara anak-anak lagi cekikan, sampai suara langkah kaki kayak lagi lari-lari. Bro, denger nggak? Kata Jono. Wah, apaan tuh? Jawab Junu. Jene yang tadinya diem juga langsung parno. Akhirnya, si Jono memberanikan diri keluar kamar. Dia pun melangkah menuju balkon. Lihat ke bawah, gak ada anak-anak lagi main. Mau tengok kanan kiri, gak mungkin karena kebun. Lanjut, akhirnya mereka bertiga masuk dan berkumpul di kamar Jono lagi. Di kamar, mereka lanjut ngobrol dan mencairkan suasana, namun rasa penasaran Jono masih belum hilang. Keesokan harinya, mereka berkegiatan seperti biasa. Jono, Jenny, dan Juno ke kampus. Biasa kegiatan mahasiswa, sampai maghrib pun tiba dan mereka kembali ke kos. Saat maghrib, Jono dan Juno main PES tanpa Jenny. Kalau yang belum tahu, PES itu apa? PES itu game bola, ya. Jadi saat maghrib, Jono dan Juno main PES tanpa Jenny, karena dikira Jenny sedang mandi karena ada suara air di kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Jenny pun ikut gabung, Jono dan Juno. Tapi saat Jenny ditanya oleh Jono, udah mandi apa belum? Jawabannya belum. Jadi, siapa tadi yang mandi? Suasana tiba-tiba berubah jadi parno kembali. Dan tiba-tiba muncul suara air dari kamar mandi lagi. Karena penasaran, mereka bertiga pun akhirnya bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Mereka berjalan menuju kamar mandi. Ketika sampai di sana, mereka bertiga dikejutkan dengan pintu kamar mandi yang terbuka lebar, dan lebih mengejutkan lagi karena ternyata lantai kamar mandinya kering. Kering, bro. Tidak basah sama sekali, gayungnya pun kering. Namun ada satu yang mengganjal, air di bak mandi goyang-goyang. Airnya pun berguncang. Jun, ucap Jene. Aku barusan, aku lihat apaan Jen, sahut Jono. Jono yang juga nengok ke arah Jene penasaran. Aku lihat cewek rambut panjang dan baju putih penuh darah, Jen. Bercandanya gak lucu, sahut Jono. Kesal. Gak Jon, aku serius. Pas tadi aku nengok ke lorong, aku lihat cewek. Beneran Jon, jawab Jenny gemeteran. Udah, kita balik ke kamar Jono lagi aja. Ngobrol di sana, ucap Jono. Di kamar Jono, mereka bertiga cuma bisa saling tatap-tatapan. Jenny yang tadi ngeliat sosok cewek tersebut masih gemetaran dan gak bisa berkata-kata. Jono dan Jenny pun bertanya dalam hati mereka, ada apa dengan kosan ini?
Dan saat mereka sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara ketawa perempuan. Hihihihi. Mereka yang sedang bergelut dengan pikiran mereka sendiri langsung ketakutan mendengar suara ketawa tersebut. Suara ketawa tersebut semakin panjang dan tidak lama kemudian disusul bau amis darah. John, Jun, ucap Jene takut. Jono dan Juno cuma bisa diem dan baca doa dalam hati. Jene yang sudah amat sangat ketakutan tiba-tiba teriak, "Ah, di jendela! John, di jendela!" Jono dan Juno refleks melihat ke arah jendela dan terkejut melihat sosok perempuan berambut panjang berbaju putih dengan penuh darah menatap mereka di balik jendela. Dengan refleks, Jono lari keluar kamar. Melihat Jono lari, Juno dan Jene akhirnya ikutan lari. Mereka bertiga lari turun ke bawah pergi meninggalkan kosan. Usut punya usut, ternyata ada kisah tragis di balik kos putih ini, tepatnya di tahun 2004. Kos tersebut adalah kos-kosan biasa, kos-kosan normal pada umumnya, namun kos tersebut bukanlah kosan putra, melainkan kos putri. Sebut saja Maggie. Maggie adalah salah satu anak yang menempati kos tersebut. Dia merupakan mahasiswi. Maggie ini memiliki seorang pacar, sebut saja Bimo. Mereka berdua sudah lama pacaran dan setelah sekian lama menjalin hubungan, si Maggie menaruh curiga kepada si Bimo. Maggie seperti mencium sesuatu yang gak beres sama Bimo. Akhirnya Maggie tahu semuanya bahwa dalam hubungannya sudah tidak ada lagi berdua. Di hati Bimo bukan lagi cuma Maggie, tapi ada sosok wanita lain. Maggie yang merasa dicurangi oleh Bimo langsung tidak terima. Maggie pun meluapkan kekesalannya. Kemudian mereka berdua bertengkar hebat. Selama berhari-hari hubungan mereka tidak lagi harmonis. Maggie hanya bisa menangis, apalagi ia sempat mendengar kabar bahwa Bimo akan melamar gadis lain tersebut. Namun ternyata takdir berkata lain. Beberapa hari kemudian Maggie menghubungi Bimo. "Bim, aku mau kamu ke kosan sekarang juga. Ada sesuatu yang pengen aku omongin penting." Bimo pun mengiyakan. Sesampainya Bimo di kos, tanpa basa-basi Maggie langsung angkat bicara Bim sambil nyodorin tes pack. "Aku hamil." Bimo geram ketika mendengarnya, tangannya mengepal dan wajahnya langsung merah. Gak mungkin, kamu bohong pasti." "Aku beneran hamil Bim, aku hamil anak kamu." Bimo sudah tidak bisa lagi menahan amarah dan entah apa yang merasuki dirinya. Bimo langsung memukuli Maggie, kurang puas memukul. Ia pun menendang Maggie habis-habisan. Maggie yang tidak bisa berdaya untuk melawan, hanya bisa pasrah menerima serangan Bimo. Bimo yang sungguh seperti kesetanan. Dia melihat Maggie bukan seperti melihat manusia lagi. Yang dilakukan hanya memukul dan menendang Maggie. Dan yang dia incar tidak lain dan tidak bukan, tentu saja perut Maggie. Namun kekerasan yang dilakukan Bimo tidak cukup sampai di situ saja. Tanpa diduga-duga, Bimo mengambil sesuatu yang ada di meja Maggie dan dengan tanpa pikir panjang, Bimo langsung menusuk ke perut Maggie. Tidak hanya menusuk, namun menusuk-nusuk perut Maggie berkali-kali dengan sebuah bolpen. Setelah puas, Bimo pun meninggalkan Maggie dengan tubuh terbungkus kasur dengan keadaan berdarah-darah. Dan ada satu hal yang harus kalian tahu, Maggie sebenarnya tidak hamil. Dia hanya pura-pura hamil agar tidak ditinggalkan Bimo. Tes pack tersebut adalah tes pack milik kakaknya. Itulah kisah yang bisa saya bacakan dan saya ceritakan kepada kalian semua. Dan kisah ini saya dapat dari beberapa sumber. Jadi memang kisah Maggie ini ada banyak versinya, cuma ini adalah versi yang bisa saya ceritakan kepada kalian semuanya. Tentunya cerita ini bisa kalian ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ya, itulah yang bisa saya ceritakan. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.